Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 kelas A, Ilmu dan Perancangan Perundang-undangan, akan membedah atau mereview buku Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karya Prof. Wicipto Setiadi. Kelompok kami akan membahas bab 2 dari buku ini, yaitu mengenai perencanaan peraturan perundang-undangan. Dalam buku ini ditegaskan bahwa perencanaan merupakan tahap paling awal dan paling penting dalam pembentukan hukum. Sayangnya, seringkali tahap ini dianggap sebagai sekadar formalitas. Padahal, tanpa perencanaan yang baik, peraturan yang dihasilkan bisa tidak efektif, tidak terarah, bahkan tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang matang membuat proses pembentukan hukum menjadi lebih jelas, baik dari segi substansi, prosedur maupun penyusunannya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana karena itulah pembangunan hukum harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya sendiri adalah untuk mewujudkan cita-cita nasional yang sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan hukum juga mencakup 4 aspek penting, yaitu materi hukum, kelembagaan dan penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, serta pelayanan hukum. Keempatnya saling berkaitan dan menentukan keberhasilan sistem hukum nasional. Lalu dalam buku ini juga ditegaskan perlunya pembaruan hukum agar sistem hukum nasional selalu relevan dengan perkembangan zaman. Pembaruan dapat dilakukan melalui revisi, pembentukan undang-undang yang baru dan peningkatan kesadaran serta pelayanan hukum. Dengan demikian, dengan perencanaan yang baik, hukum dapat menjadi alat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zevanya Valerina Putri dengan NIM 24106111112. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembedahan buku karya Prof. Dr. Wicipto Setiadi yang berjudulkan Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nah, dalam buku karya Prof. Wicipto Setiadi SHMH dijelaskan mengenai prolegnas prioritas tahunan. Nah, penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan ini sendiri adalah sebagai pelaksanaan daripada prolegnas jangka menengah yang dilakukan setiap tahunnya sebelum penetapan APBN. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk menghindari bahwa jangan sampai suatu rancangan undang-undang yang menjadi prioritas tahun tersebut itu malah tidak terbiayai karena tidak dianggarkan dalam APBN. Lalu, untuk penyusunan prolegnas prioritas tahunan di lingkungan pemerintah, tata caranya itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perancangan Perundang-undangan. Selain itu, proses penyusunan prolegnas prioritas tahunan ini juga ditambah dengan beberapa syarat teknis yang berupa dokumen-dokumen penting. Contohnya seperti naskah akademis atau NA, surat keterangan hasil penyelarasan NA dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Menkumham, draft rancangan undang-undang, surat keterangan selesai rapat panitia antar kementerian dari Pemrakarsa, surat keterangan selesai pengharmonisasian dari Direktoral Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Kemenkumham, dan khusus untuk rancangan undang-undang di luar prolegnas prioritas tahunan ini harus ada izin prakarsa dari Presiden. Lalu saya akan lanjut ke penyusunan rancangan undang-undang kumulatif terbuka. Adapun maksud dari diberikannya ruang rancangan undang-undang kumulatif terbuka dalam proses prolegnas prioritas tahunan ini adalah untuk menampung rancangan undang-undang yang sangat mendesak atau sangat urgent untuk segera disahkan pada tahun yang bersangkutan. Kriteria untuk menentukan kemendesakannya atau urgensitasnya adalah sebagai berikut, yaitu adanya pengesahan perjanjian internasional tertentu, akibat putusan dari Mahkamah Konstitusi, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah provinsi, kabupaten dan kota, juga penetapan atau pencabutan pengganti peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu dalam buku ini juga disebutkan bahwa dalam keadaan khusus pembentuk undang-undang yaitu DPR, DPD, dan pemerintah dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar prolegnas yang mencakup untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan bencana alam, juga keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang hukum. Baik, materi akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Halitan Restu dengan NIM 24106111163, di mana selanjutnya saya akan membahas terkait dengan perancangan undang-undang, di mana supaya pembahasan dan substansi undang-undang bisa lebih efektif, maka
proses pembentukan undang-undang harus dilakukan melalui tahapan-tahapan perencanaan yang baik, di mana tahapan tersebut meliputi dari perencanaan naskah akademik, lalu perencanaan prolegnas yang meliputi dari prolegnas jangka menengah dan prolegnas prioritas tahunan. Lalu yang ketiga adalah penyusunan RUU kumulatif terbuka, yang keempat adalah penyusunan RUU di luar prolegnas. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan penyusunan naskah akademik. Naskah akademik disusun dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang, di mana naskah akademik adalah naskah hasil penelitian ataupun pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang. Penyusunan naskah akademik itu dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang oleh pemrakasa, di mana pemrakasa dalam pembentukan peraturan itu ada 3, DPR, DPD, dan pemerintah. Dalam hal pemrakasa adalah DPR, maka penyusunan NA dilakukan oleh komisi ataupun balik yang dibantu oleh Badan Keahlian Hukum DPR. Lalu yang kedua adalah dalam hal pemrakasan adalah DPD, maka penyusunan NA dilakukan oleh panitia perancangan undang-undang, dan dalam hal pemrakasa adalah presiden ataupun pemerintah, maka NA ditetapkan oleh kementerian ataupun lembaga yang tugas dan fungsinya itu terkait dengan substansi yang akan diatur dalam dan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM atau BPHN. Lalu yang kedua, saya akan membahas terkait dengan penyusunan prolegnas. Prolegnas adalah instrumental perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis, di mana prolegnas merupakan skala prioritas dalam pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Dalam hal penyusunan prolegnas dilakukan secara terencana, maksudnya adalah bahwa penyusunan prolegnas itu dilakukan pada kegiatan penyusunan konsep pembentukan undang-undang yang akan dikerjakan pada kurun waktu tertentu dan bersifat menyelesaikan kebutuhan hukum ke depan. Sementara itu, yang dimaksud dengan penyusunan prolegnas dilakukan secara terpadu adalah bahwasalnya penyusunan prolegnas itu dilakukan dengan secara terkoordinasi yang baik antara DPR, DPD, dan pemerintah ataupun presiden ataupun internal di dalam lembaga tersebut. Selanjutnya yang dimaksud dengan penyusunan prolegnas dilakukan secara sistematis, bahwasalnya penyusunan prolegnas itu disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu untuk menjamin tercapainya tujuan. Metode penyusunan prolegnas itu diatur dalam pengaturan masing-masing pembentukan perencanaan undang-undang ataupun lembaga pembentukan undang-undang, di mana untuk DPR sendiri metode penyusunan prolegnas itu diatur dalam peraturan dan tata tertib DPR, sementara kalau penyusunan prolegnas itu dilakukan oleh pemerintah ataupun presiden itu diatur dalam peraturan presiden. Sementara kalau untuk DPR sendiri belum ada peraturan terkait dengan menjelaskan pelaksanaan dari penyusunan prolegnas. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan prolegnas jangka menengah, di mana untuk proses sendiri terdiri dari satu, koordinasi oleh Kementerian Hukum dan HAM atau BPPHN. Lalu yang kedua adalah penyusunan rancangan awal prolegnas. Lalu yang ketiga adalah daftar penyusunan RUU. Lalu yang keempat adalah konsultasi dan finalisasi. Lalu yang kelima adalah pengesahan internal pemerintah. Lalu yang keenam adalah persetujuan dari presiden, di mana prolegnas diajukan kepada presiden untuk disetujukan. Lalu yang ketujuh dan terakhir adalah pengajuan ke DPR, di mana jika presiden setelah menyetujui ajuan dari prolegnas tersebut melalui Kementerian Hukum dan HAM, maka akan diserahkan dari Kementerian Hukum dan HAM kepada DPR, dan selanjutnya akan dibahas dan disepakati oleh DPR sebagai prolegnas jangka menengah. Sekian materi dari saya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desma Taningsi dengan NIM 2410611018. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan opini saya mengenai peraturan pemerintah dan peraturan presiden berdasarkan pandangan dari Prof. Wicipto Setiadi dalam buku Ilmu Perancangan Perundang-undangan. Menurut Prof. Wicipto, penyusunan PP dan Perpres memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem hukum nasional. Keduanya berfungsi sebagai aturan pelaksana dari undang-undang yang menjembatani antara norma hukum yang bersifat umum dengan penerapannya secara teknis di lapangan. Penyusunan PP dan Perpres dilakukan melalui program penyusunan PP dan Perpres yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Program ini disusun setiap tahun berdasarkan rencana kerja pemerintah dan kebutuhan prioritas penyelenggaraan pemerintah. Usulan dapat berasal dari kementerian atau lembaga, kemudian dievaluasi untuk menilai kesesuaian substansi dan urgensinya. Dalam praktiknya, rancangan PP dan Perpres dapat masuk dalam prioritas program apabila memenuhi kriteria tertentu, seperti adanya delegasi dari undang-undang, kesesuaian dengan kebijakan nasional, dan kesiapan teknis dalam penyusunannya. Menurut pendapat saya, mekanisme ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga konsistensi dan kualitas produk hukum nasional. Namun demikian, masih sering terjadi keterlambatan dalam penyusunan peraturan pelaksana setelah undang-undang disahkan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Oleh karena itu,
Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga, mempercepat proses harmonisasi, serta memastikan setiap PP dan Perpres yang disusun benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Demikian opini yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya peraturan presiden dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Zahra Sugiarto dengan NIM 241611020. Pada kali ini, saya akan membedah materi kedua di dalam buku Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karya Prof. Wicipto Setiadi, yaitu mengenai perencanaan peraturan pemerintah atau PP. Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah dibentuk atas perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Artinya, pemerintah hanya dapat membuat peraturan pemerintah dalam rangka mengatur lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang secara tegas maupun tidak tegas memerintahkan pembentukan peraturan pemerintah. Dalam buku ini dijelaskan secara rinci bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan penyusunan peraturan pemerintah yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ditegaskan bahwa penyusunan peraturan pemerintah tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui program perencanaan tahunan yang ditetapkan oleh Presiden dan dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, khususnya melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN. Perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah didasarkan pada dua hal utama, yaitu hasil inventarisasi terhadap peraturan pemerintah yang disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, serta usulan dari kementerian atau lembaga yang telah diseleksi berdasarkan kebutuhan, urgensi, serta kesiapan substansi dan teknis. Selanjutnya diuraikan pula mengenai langkah-langkah pelaksanaan program penyusunan peraturan pemerintah, yaitu setiap kementerian atau lembaga diwajibkan untuk melaporkan perkembangan program penyusunan peraturan pemerintah kepada Menteri Hukum dan HAM. Pelaporan dilakukan secara online melalui sistem yang dipantau langsung oleh kantor staf Presiden sebagai bentuk pengawasan dan transparansi. Selain itu, Menteri Hukum dan HAM bersama tim pengarah turut melakukan evaluasi pelaksanaan prolegnas serta program penyusunan peraturan pemerintah. Dijelaskan pula mengenai kriteria agar peraturan pemerintah ini dapat masuk dalam program penyusunan peraturan pemerintah, yang penentuan prioritasnya ditentukan berdasarkan satu persyaratan substansif, yaitu delegasi dari undang-undang dan sejalan dengan rencana kerja pemerintah atau RKP. 2. Kesiapan teknis, yaitu sudah dibentuk panitia antar kementerian dan sudah adanya draft RPP atau rancangan peraturan pemerintah yang siap dibahas. Dalam keadaan tertentu disinggung bahwa RPP dapat disusun di luar program penyusunan peraturan pemerintah, dengan syarat pemerkasa mengajukan izin prakarsa kepada Presiden dan disertai penjelasan. Kriteria agar dapat menyusun RPP di luar program penyusunan peraturan pemerintah, yaitu jika terdapat kebutuhan mendesak atau akibat putusan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi yang menuntut pemerintah segera menyesuaikan peraturan pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila dengan NIM 24106111014. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mereview materi dari buku Prof. Wicipto dengan judul Peraturan Undang-Undang yang Memerlukan dan Tidak Memerlukan Izin Prakarsa. Nah, kadang kita tuh nggak sadar kalau di balik setiap peraturan yang keluar di Indonesia itu ada proses panjang dan penuh pertimbangan. Salah satunya soal izin prakarsa. Ini tuh bukan sekedar formalitas, tapi semacam izin start buat nyusun aturan baru. Dan ternyata nggak semua peraturan itu wajib minta izin presiden dulu sebelum disusun. Dalam praktiknya, peraturan perundang-undangan itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu yang memerlukan izin prakarsa dari presiden, di mana ini biasanya tuh berlaku buat rancangan yang muncul dari kementerian ataupun lembaga supaya presiden bisa pastikan aturan itu sejalan dengan arah kebijakan nasional. Terus ini tuh penting banget buat jaga koordinasi antar lembaga dan mencegah tumpang tindih kebijakan. Tapi ada juga yang nggak perlu izin prakarsa. Misalnya, kalau peraturan itu memang udah diperintahkan langsung oleh presiden, tertulis dalam instruksi presiden atau dibahas di sidang kabinet. Selain itu, ada dua kategori lain yang bebas izin. Yang pertama itu paket kebijakan ekonomi yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Yang kedua yaitu paket kebijakan reformasi hukum yang dikoordinasikan oleh Menko Polhukam. Di mana ini artinya kalau peraturan itu udah jadi bagian dari kebijakan besar yang dikoordinasikan langsung lintas kementerian, prosesnya bisa jalan tanpa nunggu izin prakarsa lagi.
Menurut saya pribadi, sistem kayak gini tuh menarik. Di satu sisi izin prakarsa jadi bentuk kontrol dan pengawasan politik, biar nggak semua lembaga tuh jalan sendiri-sendiri. Tapi di sisi lain, pengecualian itu menunjukkan kalau pemerintah juga butuh ruang buat gerak cepat. Apalagi dalam situasi ekonomi dan hukum yang butuh respon segera. Kalau semua hal harus nunggu izin presiden, negara bisa lambat bereaksi. Tapi kalau tanpa kontrol, bisa chaos. Jadi buat saya, izin prakarsa ini bukan penghambat, tapi cara untuk jaga keseimbangan antara tertib hukum dan kecepatan kebijakan. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nakesha Khairunisa dengan NIM 24 1061 1038. Melanjutkan pembahasan dari rekan saya Laila mengenai perundang-undangan yang tidak memerlukan izin prakarsa, maka dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perundang-undangan yang memerlukan izin prakarsa. Terdapat 3 jenis perancangan utama yang memerlukan izin prakarsa. Pertama, rancangan undang-undang. Kedua, rancangan peraturan pemerintah. Dan ketiga, rancangan peraturan presiden. Apabila ditinjau dalam buku Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karya Prof. Wicipto, maka ketiganya memerlukan izin prakarsa sebelum kementerian atau lembaga menyusun rancangan peraturan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga koordinasi dan arah kebijakan nasional. Implikasinya, jika izin prakarsa dari presiden keluar dan diterima, maka kementerian atau lembaga boleh mulai menyusun dan membahas rancangan tersebut, dan harus diselesaikan dalam tahun yang sama. Jika presiden tidak menyetujui, maka kementerian atau lembaga tidak boleh melanjutkan penyusunan dan pembahasannya. Hal ini dapat terjadi dengan kemungkinan rancangan belum menjadi prioritas atau rancangan bertentangan kebijakan nasional yang sedang berjalan dan atau substansi dari rancangan tersebut dianggap belum matang. Implikasi terakhir, apabila rancangan diserahkan kembali ke presiden untuk ditetapkan, maka substansi akhirnya harus konsisten dengan konsep awal yang sudah disetujui oleh presiden. Perkenalkan, saya Ripka Almeida Tesonikasi Dauruk dengan NIM 2410611109. Selanjutnya, saya akan membedah materi poin keempat mengenai perencanaan perda provinsi dan perda kabupaten atau kota. Jadi, berdasarkan buku Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karya Prof. Wicipto, dijelaskan bahwa sebenarnya penyusunan perda provinsi itu tidak berbeda dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Kalau di pusat ada yang namanya prolegnas, maka di daerah tuh ada namanya prolegda atau program legislasi daerah. Nah, prolegda provinsi ini disusun oleh DPRD provinsi bersama pemerintah daerah provinsi dan berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Penetapannya dilakukan sebelum penetapan Ranperda provinsi tentang APBD. Isi atau substansi yang ada dalam prolegda provinsi juga harus selaras dengan prolegnas di tingkat pusat, supaya peraturan yang dibuat di daerah ini tetap sejalan dengan kebijakan yang ada di nasional. Selanjutnya, menurut buku karya Prof. Wicipto ini, prioritas penyusunan perda didasarkan pada 4 hal penting. Yang pertama, perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang kedua, rencana pembangunan daerah. Yang ketiga, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dan yang keempat, aspirasi masyarakat daerah. Keempat hal ini menjadi dasar utama dalam menentukan raperda apa saja yang akan masuk ke dalam prolegda setiap tahunnya. Kemudian, prolegda yang sudah disepakati akan ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD provinsi dan disahkan dengan keputusan DPRD provinsi. Selain itu, prolegda juga bisa memuat daftar rancangan perda terbuka seperti raperda tentang APBD, raperda yang berasal dari Mahkamah Agung, dan pemerintah daerah. Nah, menariknya dalam keadaan tertentu pun DPRD dan gubernur itu bisa menyusun raperda di luar prolegda. Hal ini terdiri atas mengatasi keadaan luar biasa, bencana, konflik. Yang kedua, adanya kerjasama dengan pihak lain, atau adanya keadaan tertentu yang mengharuskan segera dibentuknya perda sesuai perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terakhir, untuk perda kabupaten atau kota, mekanisme perencanaan itu sama seperti di provinsi, yaitu melalui prolegda kabupaten atau kota, di mana hanya saja penyusunan ini tunduk pada ketentuan yang berlaku di prolegda provinsi.
Kesimpulan yang dapat diambil dari poin keempat ini, menurut buku Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karya Prof. Wicipto, penyusunan perda di daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota harus direncanakan secara sistematis melalui prolegda. Tujuannya agar peraturan daerah yang dibuat itu tetap selaras dengan kebijakan yang ada di nasional, sejalan dengan rencana pembangunan daerah, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Hanimuna Sania dengan NIM 241611103. Dalam pembahasan berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian ke-6 di buku Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karya Profesor Dr. Wicipto Setiadi tentang perencanaan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya mengenai pembahasan di bagian perencanaan peraturan perundang-undangan lainnya. Telah disebutkan atau dijelaskan sebelumnya bahwasannya perencanaan peraturan perundang-undangan itu ada untuk Perda, Perpres, dan lainnya. Nah, adapun yang belum disebutkan itu masuk kepada perencanaan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam buku yang berjudul Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karya Profesor Dr. Wicipto Setiadi SHMH disebutkan bahwa kewenangan utama atau kewenangan yang paling atas untuk melakukan perencanaan peraturan perundang-undangan lainnya adalah instansi yang bersangkutan atau instansi terkait itu sendiri. Jadi, dasar dari perencanaan peraturan perundang-undangan itu adalah perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya dan keputusan kewenangan dari instansi yang berkaitan. Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 tahun yang disebutkan dalam buku ini. Namun dalam praktik nyatanya, dalam lapangannya, itu masih banyak instansi yang belum melaksanakan kewenangan mereka untuk melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan. Padahal itu kan menjadi kewenangan mereka. Sehingga dalam penjelasan saya di sini disebutkan bahwa urgensi untuk melakukan perencanaan peraturan perundang-undangan itu adalah berdasarkan buku ini. Yang pertama itu meningkatkan tertib administrasi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menjaga agar peraturan perundang-undangan berada dalam kesatuan sistem hukum. Yang ketiga, memberikan gambaran objektif tentang kebutuhan dan permasalahan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, merupakan sarana pengendali kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memfokuskan kegiatan penyusunan perancangan peraturan perundang-undangan menurut skala prioritas ditetapkan. Yang terakhir adalah memastikan bahwa rencana pembentukan peraturan perundang-undangan tidak kontraproduktif, tetapi selaras dan mendukung program kebijakan pemerintah. Itulah penjelasan dari dalam buku Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai perencanaan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya di bagian terakhir dalam bab perencanaan peraturan perundang-undangan.